SMP Negeri 2 Banda Aceh adalah salah satu sekolah penggerak yang beralamat di Jalan Ayah Gani 1, Bandar Baru, Kuta Alam, Banda Aceh. Sekolah ini dipimpin oleh Bapak Arlis M. SPD MPD. Beliau adalah alumni dari Magister Administrasi Pendidikan Universitas Syah Kuala, Kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arlis M. SPD MPD, Kepala SMP Negeri 2 Banda Aceh. Dalam rangka meningkatkan prestasi siswa dan guru di SMP Negeri 2 Banda Aceh, kami dari pihak sekolah bekerjasama dengan UBBG, Universitas Bina Bangsa Gesampena Banda Aceh, untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. Salah satu bantuan yang diberikan dari kemitraan kita adalah bagaimana guru melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran lesson study. Lesson study ini dilaksanakan 3 tahap. Yang pertama adalah menyusun action plan, dalam arti kata ini perencanaan pembelajaran guru. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaannya di kelas bersama dengan teman-teman guru untuk mengobserver guru model. Dan yang ketiga adalah melaksanakan refleksi kegiatan pembelajaran di kelas. Tahap pertama yang dilakukan oleh guru bersama dengan dosen pembina dari UBBG adalah merencanakan secara bersama action plan yang akan dibawa ke kelas sebagai dasar untuk proses pembelajaran. Ya, adapun tahap kedua dari kegiatan lesson study ini adalah melaksanakan proses pembelajaran di kelas, di mana guru yang ditunjuk sebagai guru model itu adalah Ibu Fitriah sebagai guru model pada hari ini. Nah, kemudian teman-teman yang lain itu sebagai observer daripada kegiatan pembelajaran. Demikian langkah-langkah yang kita dapat saksikan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita dalam keadaan sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada siapa? Fairuz. Baiklah, kita sebelum kita mulai pembelajaran, untuk keberkatan pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu. Sebelum kita mulai materi yang akan kita pelajari hari ini, masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Ini itu menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning atau pendekatan kontekstual. Apa yang tampak dalam PPT di papan tulis? Rumah apanya lagi? Kalian tinggal pada suatu kampung atau pada suatu kelurahan, betul? Pada suatu lorong, betul? Apa fungsi kita mempelajari korespondensi satu-satu? Fungsinya dalam kehidupan sehari-hari, kita kalau mencari alamat rumah enggak tersesat, bukan? Pernah lihat kalian permainan voli? Pernah lihat enggak baju punggungnya? Untuk memantapkan pengetahuan kita, mari kita kerjakan LKPD. Ini program meningkat LKPD. Jadi adanya kerjasama, satu menulis kata pleno, mengingat waktu itu tidak banyak. Ini siapa dulu? Oke, langsung yang lain kerja, jangan lihat dan tulis, tapi agar dia tahu menulisnya tentang apa. Ini juga ini gimana? Kok bisa jadi disambung ke sini ya? Nanti presentasinya secara acak, mana tahu Gibran yang tampil ke depan mempresentasikan. Oke, kita lihat kelompok C. Kelompok C sudah benar ini ya, tulisan ini sudah benar. Terlambat, tapi mereka kerja kerasnya sangat. Jadi kita tepuk tangan untuk kelompok A. Sekarang kita
ketiga, kegiatan lesson study ini adalah melaksanakan refleksi, di mana guru model dan observer berkumpul di satu tempat di ruangan aula untuk melaksanakan refleksi pembelajaran daripada Ibu Fitriah. Demikian cuplikannya. Dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dengan rahmat serta karunia-Nya pada hari yang berbahagia ini kita coba melakukan tahapan daripada sebuah pendekatan lesson study, yaitu sinya atau refleksinya. Tadi sudah kita melakukan kegiatan dunya di kelas 81 dengan ibu modelnya Bu Fitriah. Yang kami hormati Ibu Fitri selaku pembimbing ataupun dosen daripada UBBG yang bekerja pada Sekolah Mitra SMPD 2 Banda Aceh, khususnya mungkin pada kegiatan lesson study ini. Nah, sebelum kita kepada komentar daripada observer, saya minta dulu ini kira-kira selayan pandang daripada Ibu Fitriah. Silakan untuk memberi gambaran kira-kira bagaimana pengalaman pribadinya dulu dalam melaksanakan open class tadi, baik berupa bisa bercerita kekurangan negatif dan positif yang kira-kira sadar setelah pelaksanaan. Nah, itu mungkin ya. Kami pikir itu gambaran umum dulu. Kami persilakan Ibu Fitriah. Silakan. Untuk memaparkan apa yang saya alami sebagai bentuk refleksi bagi diri saya dan juga lainnya. Dalam proses pembelajaran, saya rasa adanya peningkatan dari open class yang pertama, di mana saya di sini bisa memfokuskan ada kekurangan pada open class yang pertama. Pada kekurangan saya di sini, pada proses pembelajaran ini saya masih molor waktu, belum bisa menghandle waktu yang saya kira itu sesuatu PR buat saya, bagaimana menghandle waktu lagi dalam menyelesaikan supaya pembelajaran ini bisa terselesaikan dengan evaluasi tersebut sebenarnya. Terima kasih kepada Ibu Fitriah. Kita beri aplausan dulu kepada Ibu Fitriah ini. Kata orang ala bisa karena biasa. Kalau memang sering ini dilakukan, pasti anak-anak pun tidak kaku lagi dan tidak nervous dalam menghadapi observer ataupun orang-orang tertentu yang masuk kelas dia. Ini kita persilakan dengan Ibu Cut untuk bisa menyampaikan hasil pengamatan beliau terhadap kelompok A ya. Silakan. Untuk komunikasi mereka memang kurang. Karena mereka sepertinya bekerja sendiri-sendiri. Di hari ini sendiri-sendiri juga, tapi sudah terarah karena memang guru modelnya sendiri sudah mengarahkan untuk kelompok A bahwa itu tidak bekerjanya sendiri-sendiri, harus saling komunikasi. Baik, mungkin di sini sedikit saja saya berikan masukan ya dari pengamatan kami terhadap siswa. Saya melihat di sini mereka berbicara dengan baik bersama teman. Selanjutnya mereka juga memberikan tanggapan kepada kelompok lain. Mereka agak kurang teliti dalam mengerjakan KPD, ada sedikit kekeliruan. Namun mereka sadar akan itu dan mereka memperbaikinya kembali. Soal mereka pertamanya menjawab sendiri-sendiri, lalu baru saling menginformasikan ini jawaban saya. Dan ini setelah mereka menjawab masing-masing, baru disadukan jawabannya, yang mana mereka pilih baru ditulis di kertas planonya. Dia ingin jawabannya yang benar sendiri gitu Pak, tapi setelah saling berkolaborasi dan berkomunikasi, akhirnya mereka mengambil suatu jawaban yang saling mereka pahami. Tetapi jawaban mereka sudah benar, hanya kesimpulan saja yang mereka belum buat sepenuhnya. Sudah bagus kerjasamanya, sudah sangat baik, akan tetapi agak lama dalam menyelesaikan soal karena masih ragu-ragu menyelesaikan soal tersebut. Inilah paparan dari kita semua, dari guru mitra dan juga didampingi oleh adik-adik mahasiswa. Untuk selanjutnya kita beri kesempatan kepada Ibu Fitri untuk bisa memberikan masukan-masukan. Oke, selanjutnya kami persilakan Bu Fitri. Mungkin positifnya saya melihat dulu kita bilang anak-anak kita nggak bisa tanpa dijelaskan oleh Bu Guru. Hari ini coba lihat, ada Bu Guru menjelaskan? Tidak ya?
siswanya dikasih masalah, ya, terus disuruh dengan pertanyaan-pertanyaan menjawab, dia mencari sendiri di buku, kemudian dia mencari informasi dari gurunya, mencari informasi dari siswanya, kawan-kawan lain yang sudah paham dengan cara berkolaborasi atau bekerja dalam kelompok. Hal ini membuktikan bahwa siswa atau anak-anak kita itu bisa belajar tanpa diajarkan terlebih dahulu. Mungkin itu kalau dulu siswa dibiasakan dengan mendengar, itu sudah lewat, masanya sudah lewat. Zaman sekarang di abad 21 ini tidak lagi. Kita bisa melihat tadi sendiri, anak-anak bisa mengerjakan sendiri. Ketika mereka presentasi di depan dan ditampilkan setiap kerja kelompoknya, orang lain bisa melihat hasil kerjanya, mana yang benar, mana yang salah. Ya, jadi kesalahan atau miskonsepsi itu bisa kemudian diantisipasi oleh guru dengan memberikan penguatan di akhir. Terima kasih Bu Fitri yang sudah menyampaikan masukan-masukan tentang perbaikan ke depan ya, berkaitan dengan open class kita ke depan. Saya pikir ini mungkin terakhir ya Bu Fitri, kegiatan refleksi kita. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa menjadi sebuah perbaikan ke depan dan mudah-mudahan juga diridai Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.